pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Waalaikumsalam. Halo Bu Meli, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Maaf ganggu ya. Gimana Ibu? Tidak apa-apa ini? Tidak apa. Lagi santai ya Bu? Lagi santai. Gimana Ibu? Ini Ibu, hari ini saya akan melaksanakan observasi ya Bu ya. Kalau Ibu ada waktu, mungkin hanya sekitar 10 menit, 15 menitan ya Bu ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fitriana. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pangandaran. Saya di sini tidak sendiri ya. Sekarang saya bersama rekan sejawat saya. Mari Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Meliawati. Saya dari SD Negeri 4 Karangpawitan dan sekarang saya mengaku di kelas 1. Iya Ibu, terima kasih ya Bu atas perkenalannya. Bagaimana Bu Meli, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya kalau sehat ya Bu ya. Nah di sini Ibu pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu ya, yang nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang ingin Ibu nanti laksanakan ya Bu ya. Dan di sini pun saya akan melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita melaksanakan supervisi ini Bu, karena di sini merupakan proses awal ataupun langkah awal di mana nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi dan percaya diri ya Bu ya, sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi pada peserta didik yang Ibu tempuh ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Iya. Nah Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya kepada Ibu ya. Mohon maaf ya Bu ya, karena di sini saya ingin lebih menyiapkan diri Ibu nanti untuk melaksanakan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu apa sih Bu? Ya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai nanti itu ada dua ya Bu. Yang pertama adalah siswa mampu mempelajari atau membedakan mana benda hidup dan benda mati. Kemudian yang kedua, siswa itu mampu mengklasifikasi atau membedakan, menyebutkan ciri-ciri dengan tepat baik benda hidup maupun benda tak hidup. Begitu ya Bu ya, berarti Ibu membuat dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Yang tadi pertama ingin menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup ya Bu ya. Dan yang keduanya itu Ibu ingin siswa itu mampu menganalisis perbedaan antara makhluk atau benda hidup dan benda tak hidup dengan tepat. Betul Ibu? Betul. Ya, betul. Oke Ibu. Untuk pertanyaan kedua ya Bu ya. Nah, dari pembelajaran yang ingin Ibu nanti laksanakan ya, area pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan? Ya baik, dari pembelajaran yang telah tadi saya sampaikan tujuannya itu ada dua. Saya ingin mengembangkan keterampilan pengetahuan ya Bu ya, di mana siswa itu bisa tahu apa saja sih yang termasuk benda hidup dan benda tidak hidup. Kemudian juga serta bisa membedakan ciri-ciri perbedaannya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah dalam pengetahuannya ya Bu ya. Baik Ibu, untuk soal yang ketiga ya Bu ya, strategi apa yang ingin Ibu lakukan pada saat nanti pembelajaran? Baik, terima kasih Bu ya. Strateginya nanti saya akan menggunakan strategi saintifik ya Bu, dengan gaya pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti peserta didik di kelas saya nanti akan saya kelompokkan menjadi 3 kelompok dengan gaya belajar masing-masing. Yang pertama dia anak yang menggunakan gaya belajar secara auditory. Nah, nanti akan saya perdengarkan lagu-lagu yang berhubungan dengan benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian yang kedua dengan visual, dengan gaya belajar visual nanti saya akan bisa menayangkan berupa video atau gambar-gambar terhadap anak. Nah, untuk gaya yang ketiga yaitu dengan gaya kinestetik. Nah, jadi saya akan memberikan sebuah pajal pada anak. Nah, diharapkan dengan adanya ketiga pengelompokan gaya belajar tersebut, anak bisa membudayakan budaya positif di lingkungan.
Masya Allah Ibu, luar biasa sekali ya Bu ya persiapannya. Berarti Ibu akan menggunakan dua strategi ya. Yang pertama pendekatan saintifik ya Bu ya. Yang kedua itu Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana Ibu akan mengelompokkan ketiga anak tersebut menjadi 3 kelompok ya Bu. Masya Allah luar biasa ya Ibu ya. Baik Ibu, untuk soal yang selanjutnya itu soal keempat ya Bu ya. Media apa saja yang Ibu gunakan nanti ketika Ibu pembelajaran? Ya. Untuk medianya seperti sehari-hari yang biasa saya gunakan ya Bu ya. Dalam kelas saya nanti saya bisa menggunakan yang pertama bisa saya tayangkan tadi ada kelompok yang visual dan juga audio kan bisa saya tayangkan langsung di proyektor, langsung fokus, bisa menggunakan speaker seperti itu. Tapi nanti kalau ada kendala saya bisa cari gambar-gambarnya, saya tempel dan diperlihatkan ke anak, kemudian saya bisa ajak anak tersebut untuk bernyanyi tentang lagu-lagu yang berhubungan dengan bidang hidup dan bidang ini seperti itu. Luar biasa sekali Bu Mary Bu, persiapannya sungguh luar biasa ya. Saya sangat betul-betul ngajukan jempol ke Ibu ya Bu ya. Nah di sini Ibu menggunakan 2 media ya untuk media tersebut. Yang pertama tadi Ibu menayangkan video ya untuk lagu di PPT ya, di proyektor ya Bu ya, untuk PPT-nya juga ya Bu ya. Nah yang kedua itu Ibu mempersiapkan gambar jika tidak terlaksana yang hal yang pertama ya Bu ya, sungguh luar biasa ya Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan pembelajaran tersebut? Pembelajaran tersebut insya Allah saya akan laksanakan 2 hari ke depan Ibu, dari hari ini. Oh begitu ya Bu ya, berarti nanti dari hari sekarang ya, 2 hari ke depannya. Masya Allah ya, mudah-mudahan Ibu segala yang ingin Ibu rencanakan dari persiapan tadi strategi media bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin. Ya. Nah Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Ibu hari ini ya Bu ya, yang sudah Ibu persiapkan ini benar-benar terlaksana dengan baik dan lancar, dan bisa menjadikan saya juga contoh Bu. Ibu bisa menjadikan saya contoh di kehidupan saya juga, nanti saya laksanakan di pembelajaran saya juga Bu, sungguh luar biasa. Mungkin waktunya saya ucapkan terima kasih ke Ibu. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa memberikan yang terbaik untuk murid kita ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Demikianlah percakapan pra-observasi yang kami telah laksanakan. Semoga apa yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku terima. Duduk siap. Coba satu orang pimpin berdoa dulu.
hidup. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi ya, mana yang termasuk benda hidup dan juga mana benda yang tidak hidup. Coba sekarang dibuka dulu. Nah, sudah dibuka semua. Coba perhatikan semuanya ke depan. Benda hidup dan benda tak hidup di sekitar rumah. Apa? Di situ ada gambar apa? Rumah.
Ya, nanti setelah kalian mengerjakan tugas, satu kelompok ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi. Sampai sini paham? Baik. Yang ini silakan didiskusikan. Silakan kerjasama bersama kelompoknya. Nah ini silakan.
kekasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf. Assalamualaikum Ibu Meli. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ya Bu Meli tambah ceria, tambah semangat ya Bu ya. Saya mohon maaf ya Bu, pada hari ini saya ingin mengganggu Ibu karena hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi Bu. Di mana di sini saya sudah didampingi oleh KPP yang terhormat ya Bapak PP Pak Suparsa. Selamat pagi. Untuk pasca observasi ini tujuannya yaitu untuk merefleksi hasil dari observasi yang telah dilaksanakan kemarin Bu pada hari Kamis ya Bu ya. Dan di sini saya ingin bertanya sama Ibu apa yang telah Ibu rasakan ketika Ibu telah melaksanakan observasi kemarin. Perasaan saya setelah dilaksanakan observasi kemarin sangat berbeda dari sebelumnya ya Ibu. Saya sangat merasa lega, saya senang, saya bahagia karena saya dapat melihat secara langsung bagaimana perubahan anak-anak saya di dalam kelas sebelum dan sesudah diobservasi. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi tersebut yang saya laksanakan di dalam kelas ternyata memberikan dampak positif terhadap anak lebih antusias dalam pembelajaran, tidak seperti sebelumnya yang notabene kelas itu bisa dikatakan sepi, tidak terlalu antusias. Tapi dengan adanya pelaksanaan observasi kemarin banyak sekali perubahan yang diberikan terhadap anak didik saya di kelas. Masya Allah. Jadi yang Ibu rasakan itu Ibu sudah puas ya, terus Ibu sudah mencapai apa yang Ibu harapkan ya Bu ya. Anak-anak terlihat antusias dan senang ya karena Ibu pada saat itu Ibu telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul Ya, Masya Allah ya Bu ya. Dan saya ingin bertanya sama Ibu juga Bu. Mungkin pada saat Ibu melaksanakan observasi ya Bu ya, Ibu merasa sudah berapa persen atau apa sih yang Ibu rasakan itu sudah sesuai dengan harapan Ibu atau tidak? Dari yang kemarin sudah dilaksanakan menurut saya belum sampai 100% sih Bu, baru 85%, karena saya pun walaupun sudah ada perubahan yang sangat signifikan berdampak positif terhadap anak didik saya, tapi masih ada beberapa kendala yang saya temui di dalam kelas kemarin ya sebagai bahan observasi selanjutnya. Begitu ya Bu ya. Berarti kalau 85% berarti Ibu punya kendala atau hambatan ya? Mungkin bisa diceritakan Bu kendalanya apa itu Bu? Ya, baik. Dari yang kemarin ada beberapa kendala, salah satunya yaitu anak itu di dalam kelas walaupun antusias tapi fokus mereka masih terpecah. Jadi yang fokus, yang belum fokus ada beberapa anak. Contoh misalkan di dalam kelas ketika berinteraksi dia terlalu over. Jadi fokusannya fokus sebentar, kemudian langsung dia fokusnya ke yang lain, seperti itu. Nah itu untuk pembelajaran saya ke depannya, saya harus lebih bisa mengkondisikan mungkin begitu ya Bu ya. Iya betul ya Bu ya. Namun saya lihat ya di situ Ibu sudah baik Bu. Dan Ibu juga kan memiliki 4 kompetensi ya Bu ya. Iya. Nah dari 4 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin dikembangkan Bu? Ya, dari 4 kompetensi yang kemarin, saya merasa saya masih ada kekurangan pada kompetensi pedagogik, di mana saya harus lebih banyak lagi mencari media pembelajaran, memberikan strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi anak didik saya, disesuaikan dengan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, sehingga dengan adanya peningkatan kompetensi pedagogik tersebut, saya harapkan saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam menguasai di dalam kelas, seperti yang hambatan yang tadi bisa saya handle, kemudian lebih bervariasi lagi di dalam kelas menggunakan media-media yang bervariasi. Seperti itu ya Bu ya. Saya lihat untuk pedagogik Ibu sudah luar biasa Bu. Cuma memang kemarin terlihat ya anak masih sibuk dengan dunianya sendiri ya Bu ya. Namun dari yang Ibu katakan barusan pengembangan yang Ibu kembangkan tersebut memang betul Bu, karena di sana mungkin nanti anak akan lebih antusias lagi. Ibu bisa istilahnya bagaimana Ibu ya tadi ingin meningkatkan apa Bu? Meningkatkan kompetensi saya dalam pedagogik sehingga anak bisa lebih terkondusifkan, bisa lebih fokus dalam pembelajaran, karena tadi kendala saya salah satunya adalah anak kurang fokus dalam pembelajaran. Mungkin ada hal yang lain yang ingin Ibu kembangkan Bu?
tadi yang sudah saya sampaikan, menurut saya yang area-area yang kemarin ketika ada pembelajaran di dalam kelas itu kan ada contohnya, misalkan mengidentifikasi benda hidup dan benda tak hidup. Ada beberapa anak yang memang belum terlalu bisa antara benda hidup, membedakan benda hidup dan benda tidak hidup, karena dia hanya memfokuskan misalkan yang satu rame nih lagi membicarakan yang benda hidup, dia menyebutkannya benda yang tidak hidup, seperti itu. Jadi fokus pembelajarannya saya lebih fokuskan kepada anak, mengkondisikannya agar dia lebih fokus terhadap apa yang saya jelaskan, menggunakan media-media yang bervariasi lagi, agar si anak tersebut bisa lebih fokus, bisa sesuai dengan yang saya ingin capai pada pembelajaran tersebut. Berarti ibu ingin mengembangkan dalam area pengembangannya itu mengkondisikan anak, jadi dengan cara itu tadi menampilkan metode-metode yang lebih bervariatif lagi ya, seperti itu. Yang terakhir ya Bu ya, ini ya, mungkin apa refleksi atau harapan yang ingin ibu capai ke depannya? Kemarin setelah saya melaksanakan observasi tersebut kan saya mengelompokkan beberapa kelompok, ada yang dari audio, ada visual, kemudian juga ada yang kinestetik. Nah, dari situ saya ternyata banyak sekali sangat belajar bahwa peran sebagai seorang guru memang kita harus menyesuaikan dengan karakter peserta didik tersebut. Apakah dia berminatnya, pembelajarannya sesuai seperti apa, harus dikelompok-kelompokkan tersebut. Nah, dengan kemarin sudah dilaksanakan seperti itu, saya ingin mengadakan pembelajaran seperti itu minimal 1 minggu 1 kali. Jadi anak lebih antusias, kemudian tidak bosan dengan metode yang saya berikan, dengan adanya bervariasi 1 minggu 1 kali pembelajaran banyak sekali sangat belajar bahwa peran sebagai seorang guru memang kita harus menyesuaikan dengan karakter peserta didik tersebut. Apakah dia berminatnya, pembelajarannya sesuai seperti apa, harus dikelompok-kelompokkan tersebut. Nah, dengan kemarin sudah dilaksanakan seperti itu, saya ingin mengadakan pembelajaran seperti itu minimal 1 minggu 1 kali. Jadi anak lebih antusias, kemudian tidak bosan dengan metode yang saya berikan, dengan adanya bervariasi 1 minggu 1 kali pembelajaran secara berdiferensiasi tersebut. Masya Allah, bagus Bu, refleksi dan harapan ibu ya Bu ya. Di sini dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berkelanjutan ya, itu sangat bagus sekali Bu. Nanti ya mungkin anak akan lebih antusias dan tidak jenuh ya Bu ya. Masya Allah, terima kasih ya Ibu ya. Di sini mudah-mudahan Ibu bisa menerapkannya dengan lebih baik lagi ya, dan terus konsisten ya Bu ya. Bu Mary, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ya. Semoga pengalaman Ibu itu bertambah lagi ya Bu ya, dan kita sama-sama bisa melaksanakannya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Semoga Ibu bertambah lebih baik lagi ya Bu ya. Mangga Ibu.